Hai, ketemu lagi bersama Cindy di sini. Kali ini Cindy akan membahas satu alur film yang berjudul The Sniper yang dirilis pada tahun 2021. Film diawali dengan diperlihatkan perbatasan Salamani di Asia Tenggara. Di sana terdapat markas operasi perusahaan yang berpura-pura mengurus anak-anak terlantar. Padahal aslinya organisasi itu adalah organisasi yang menjual organ tubuh manusia. Karena keberadaan mereka yang meresahkan, para pasukan keamanan Cina pun diturunkan. Di sana kita akan diperkenalkan dengan seorang sniper yang bernama Jin. Dalam misi ini, Jin mendapat tanggung jawab besar, di mana ia ditugaskan untuk membunuh pimpinan organisasi tersebut yang bernama Song Pa. Tapi karena melihat banyak sekali anak-anak, Jin mengatakan bahwa ia juga ingin menyelamatkan anak-anak tersebut. Tetapi rekannya menegurnya agar tidak keluar dari apa yang telah menjadi tugasnya. Lalu temannya mengingatkan lagi agar Jin fokus pada tujuan utamanya. Namun saat dalam pembidikan, ia terkaget dengan seorang bocah yang bisa mengetahui posisinya. Merasa bocah itu memiliki bakat menjadi seorang sniper, lantas Jin sesekali mempusatkan pandangannya kepada bocah tersebut. Bersama dengan itu, rombongan Song Pa juga sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Bocah yang sempat menarik perhatian Jin kemudian dibawa ke dalam ruang operasi untuk diambil jantungnya. Melihat bocah tersebut dibawa masuk, Jin lalu berpindah posisi yang membuat rekannya marah. Tujuan Jin berpindah tempat ternyata agar ia juga bisa menyelamatkan bocah tersebut. Walaupun di posisi itu memang bukan posisi yang tepat untuk membunuh Song Pa. Di sini Jin dilema antara mau menyelamatkan bocah itu atau membunuh Song Pa. Hingga akhirnya Jin lebih memilih untuk menyelamatkan bocah tersebut. Dan atas pilihan ini Song Pa berhasil selamat dari tembakan Jin. Kemudian anak buah Song Pa langsung membalas serangan pasukan Jin. Walaupun pasukan Jin berhasil menghabisi pasukan Song Pa, tetapi mereka harus gagal dalam menjalankan misi. Karena target mereka berhasil lolos. Setelah itu, Jin pun membawa bocah itu dan berniat akan merawatnya. Hingga 10 tahun kemudian, kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang menjalani latihan sniper, yang ternyata bocah tersebut kini sudah menjadi besar dan dia menjadi anak asuhan Jin. Orang itu bernama Jin Tai. Jin Tai menjadi seorang sniper terbaik di pasukannya. Tapi ia juga memiliki saingan yang kemampuannya melebihi dirinya. Gadis itu bernama Xiao Mei. Xiao Mei merupakan gadis pungut yang dibawa oleh Jin di tempat yang sama. Setelah sekian lama mereka berlatih, akhirnya mereka kembali mendapatkan misi untuk membunuh Song Pa. Terlihat Xiao Mei memprotes Jin karena ia tidak diikutsertakan dalam misi ini, tapi Jin tidak memberikan alasan yang pasti. Sementara di TKP, Jin Tai sedang memperhatikan pergerakan musuh dan di ruangan monitor, Kapten Wong terlihat sedikit pesimis dengan misi ini. Karena sebelumnya mereka sudah melakukan sebanyak 7 kali, namun meski begitu tetap saja gagal. Song Pa seringkali berhasil lolos dan di sini, Kapten Wong meyakini bahwa ada mata-mata Song Pa di tim mereka. Dan benar saja, tanpa diduga, sniper pasukan Song Pa berhasil mengetahui keberadaan Jin Tai. Rupanya benar mereka sudah mendapat bocoran tentang misi ini. Lantas di sana Jin Tai diperintahkan untuk mundur. Dan ternyata benar di sana ada mata-mata yang kemudian mensabotase layar monitor. Akibatnya Jin dan Wong tidak bisa memantau dan memberi arahan. Tapi di sana ia sempat mendengar Jin Tai akan melanjutkan misi ini walaupun seorang diri. Kemudian di markas terjadi adu cekcok antara Jin yang menyuruh Xiao Mei untuk segera membantu Jin Tai dan Wong yang malah menahan Xiao Mei agar tidak keluar dari ruangan agar mengetahui siapa orang yang membocorkan rahasia misi ini. Wong kemudian menyuruh Jin Tai segera mendapatkan identitas ataupun barang yang bisa menjadi bukti. Di sana ia menemukan sebuah laptop dan membukanya. Saat dibuka, ia mendapati data informasi transaksi dari organisasi itu. Di sana tertera bahwa organisasi itu telah melakukan penjualan senjata ilegal, obat-obatan terlarang, bahkan organ tubuh manusia. Di sana terdapat foto Jin. Jelas keterlibatan Jin dengan Song Pa sangat membuat mereka terkejut. Di sana Jin berusaha untuk membela diri, tapi tiba-tiba ada seseorang yang berusaha menembak Jin. Bagusnya Xiao Mei berhasil menyelamatkan Jin. Terjadilah adu tembak di sana. Jin Tai menyadari ada yang tidak beres di markas. Kemudian ia pun bergegas ke markas. Sementara di markas, baku tembak terus berlanjut.
di antara kubu Xiaomei dan kubu Kapten Wong. Singkat cerita, saat baku tembak mereda, Jintai yang baru saja sampai menemukan Kapten Wong dalam keadaan tidak berdaya. Kapten Wong kemudian mengatakan bahwa Xiaomei dan Jin adalah pengkhianat. Mendengar hal tersebut, Jintai sangat kaget. Saat Jintai mencari Xiaomei dan Jin, ia pun langsung dihadang. Tapi Jintai berhasil memberikan perlawanan, hingga Xiaomei datang membantu Jin. Tapi di saat Jintai akan menembak Jin, di sana Jin melindungi Mei yang membuat ia tertembak. Sementara di tempat lain, Song Pa datang dan menghancurkan kamp pasukan keamanan Cina. 8 tahun kemudian, kegagalan misi tersebut akhirnya membuat Jintai menjadi seorang pengangguran yang memulung sampah. Tiba-tiba datang seorang anak yang menyebutnya ayah. Bocah itu sedang dikejar-kejar oleh beberapa pria karena telah mencuri uangnya. Bocah itu kemudian meminta bantuan kepada Jintai. Tapi sayangnya Jintai malah tidak melakukan apapun hingga akhirnya ia harus dipukuli. Jintai lalu mengantarkan anak ini kepada ibunya yang ternyata seorang wanita penghibur bernama Min. Min ingin mengganti uang Jintai dengan uang yang dihasilkan dari jual diri. Tapi kemudian Jintai mengatakan kalau dia akan membuat bocah itu bekerja untuknya dan bocah itu akan dikembalikan setelah hutangnya lunas. Jintai lalu membawa Boy tinggal di rumahnya dan memintanya untuk tidak pernah mencuri lagi. Mereka berdua memungut barang bekas yang kemudian diperbaiki dan akan dijual kembali. Jintai juga menyuruh Boy belajar membaca dan menulis. Namun saat sedang memulung, Boy melihat poster yang mengumumkan orang yang mau mendonorkan darah akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Jelas hal tersebut membuat Boy berkeinginan untuk mendonorkan darahnya karena ia juga ingin menjadi kaya raya. Tapi niatnya harus ia renungkan kembali setelah Jintai menyuruhnya pulang. Kemudian Min datang menjenguk Boy. Min tersenyum melihat sang anak sedang belajar. Saat Min akan pergi, Boy yang penasaran lalu membuka paksa kacamata sang ibu. Ternyata Min sengaja memakai kacamata untuk menutupi matanya yang lebam karena dikasari oleh pelanggan. Boy menyuruh sang ibu untuk libur bekerja selama 2 hari agar bisa beristirahat. Lalu dia meminjam uang kepada Jintai untuk biaya makan sang ibu selama libur 2 hari. Mau tidak mau, Jintai pun memberikannya. Kemudian Min memasakkan masakan enak untuk Jintai sebagai ucapan rasa terima kasih karena sudah mau mengajari Boy membaca dan menulis. Min kemudian bercerita kalau sebenarnya Boy adalah anak yang dia jaga sejak bayi. Setelah kakaknya tewas karena overdosis dan meninggalkan banyak hutang. Demi biaya merawat Boy dan melunasi hutang kakaknya, Min terpaksa menjual diri. Setelah bercerita panjang lebar, Min kemudian pamit pulang. Sementara di sisi lain, pensil Boy yang terjatuh di celah lantai membuat Boy tanpa sengaja menemukan ruangan kecil terkunci di lantai. Karena penasaran, ia pun membukanya. Ternyata di dalamnya tersimpan perlengkapan senjata sniper milik Jintai. Jintai yang menyadari hal itu bergegas menguncinya kembali. Scene kemudian berpindah kepada seorang pria tua yang ternyata adalah Jin. Dan di sini Xiaomei juga masih hidup. Mei mengatakan bahwa ada orang yang cocok dengan golongan darah Jin. Ternyata pada 8 tahun lalu Xiaomei dan Jin berhasil selamat. Jin berhasil diselamatkan oleh seorang dokter. Namun sayang jantungnya mengalami luka yang fatal akibat peluru yang pernah ditembakkan oleh Jintai. Saat itu dokter pun mengatakan bahwa sisa waktu Jin hanya sekitar 3-5 tahun. Jin harus segera mendapatkan jantung implan baru. Secara bersamaan, Song Pa datang ke sana dan mengatakan Jinlah yang telah membocorkan misi ini kepadanya. Mengetahui Jin berkhianat, lantas Mei pun ingin membunuhnya. Tapi ia tidak rela karena teringat bahwa Jinlah yang sudah menyelamatkan dan merawatnya. Kemudian akhirnya anak buah Jin berhasil menghabisi Song Pa dan setelah itu Jinlah yang menjalankan bisnis milik Song Pa. Mei dan Long menjadi bawahan setia Jin. Dokter mengatakan Jin memiliki golongan darah langka dan golongan darah itu sangat sulit sekali dicari. Kemudian berpindah pada Jintai yang baru saja terbangun dari tidurnya. Tidak lama kemudian Boy pulang membawa belanjaan yang berisi makanan dan minuman. Tidak hanya itu, ia juga membawa segepok uang. Jelas hal tersebut membuatnya menyangka Boy kembali mencuri. Karena kecewa, Jintai mengusir Boy, walaupun sebelumnya Boy sudah berusaha menjelaskan. Setelah Boy keluar dari rumahnya, Jintai yang menyesal segera keluar menjemputnya. Namun tiba-tiba Boy diculik oleh pasukan Long. Di sana Jintai berusaha mengejarnya, namun sayang usahanya itu sia-sia. Sudah bisa disimpulkan bahwa Boy mendapatkan uang itu dari hasil mendonorkan darahnya.
Akhirnya Jintae pun sadar kalau sebelumnya Boy sempat tertarik ketika melihat poster donor darah. Jintae kemudian mendatangi rumah sakit itu. Di sana ia mengetahui kalau Boy memiliki golongan darah langka seperti Jin. Darah tersebut kemudian diambil oleh organisasi penyelamat dunia, yang kini diambil alih oleh Jin. Informasi itu ia dapat dari pengakuan sang dokter. Mengira organisasi itu masih dipimpin oleh Songpa, lalu ia pun pergi ke restoran yang ternyata adalah tempat penyuplai darah ilegal dan juga organ tubuh manusia. Dengan menyamar sebagai cleaning service, Jintae kemudian menyelinap ke ruangan tempat penyimpanan jenazah. Namun di sini Boy tidak ditemukan dan itu artinya Boy masih hidup. Selanjutnya Jintae masuk ke ruangan pasien. Sialnya Dr. Kim menyadari kalau Jintae adalah penyusup dan dia langsung menyuntikkan obat bius. Jintae baru menyadari kalau Dr. Kim ternyata adalah dokter gila yang dulu hampir saja membedahnya. Lalu dia menghajar Dr. Kim dan memaksanya memberitahu di mana Boy disekap. Saat Dr. Kim ingin memberitahu orang yang menginginkan jantung Boy itu, ia malah ditembak hingga tewas. Pada saat yang sama, Mei pun menelepon Dr. Kim, dan telepon itu diangkat oleh Jintae. Ternyata Mei berada di lokasi yang lumayan jauh dari gedung itu dan ia bersiap-siap melakukan penembakan. Jintae lalu membuat mata Mei silau dan tentu hal ini membuat tembakannya meleset. Melihat ada kesempatan, dengan sigap dia langsung beralih ke senapan yang baru. Namun Jintae berhasil menghindar. Tak lama kemudian Long dan pasukannya tiba di restoran itu untuk meringkus Jintae. Jintae berhasil menghabisi sebagian dari mereka, namun sialnya efek bius mulai bekerja dan semakin melemahkan tubuhnya. Semua anak buah Long sudah dihabisi dan hanya tinggal Long seorang diri. Terjadilah pertarungan sengit antara kedua tentara sniper ini. Namun pada akhirnya tubuh Jintae mulai lemah dan terjatuh. Namun dia masih mampu berjalan meskipun dalam keadaan sempoyongan. Kemudian Jintae pingsan tepat di depan rumahnya. Untung saja ada Min yang menunggu di sana dan menolongnya. Jintae mengatakan jika Boy diculik, tapi dia berjanji akan segera membawa anaknya pulang. Jintae kemudian melakukan persiapan dan membawa perlengkapan senjata snipernya. Jintae sengaja menyuruh Min menggadaikan kalung itu kepada salah satu anak buah Long untuk memancing kedatangannya. Lalu Jintae membidik Long dari jarak jauh. Dalam keadaan terluka parah, Long mencoba menyelamatkan diri. Namun Jintae berhasil menangkap dan memaksa Long mengantarkannya ke tempat di mana Boy disekap. Di sana ada puluhan bocah yang disekap, tapi Boy tidak ada di antara mereka. Jintae kemudian menghabisi Long dan memaksa sang operator menghack rekening organisasi penyelamat dunia. Di markas, Boy bersiap-siap akan dibedah. Lalu Jintae kemudian membuat kesepakatan dengan Mei. Ia mau menukar nyawa Boy dengan kode PIN rekening organisasi yang kini ada di tangannya. Mei lalu mengajak Jintae bertemu di gedung timur kota. Saat Min datang melepaskan Boy, Mei merasa seperti direndahkan karena Jintae mengirim seorang wanita. Dia memaksa Jintae untuk keluar dari persembunyiannya dan berhadapan langsung dengannya. Kemudian Boy mengambil pistol yang terjatuh dan mengancam akan menghabisi dirinya sendiri. Boy tidak boleh mati karena Jin menginginkan jantungnya tetap berdetak dan mau tidak mau ia harus membiarkan Min membawa Boy. Namun saat keluar, mereka berdua dihadang oleh anak buah Jin. Jintae lalu mengeluarkan skill membidik dari jarak jauh. Kemudian kedua sniper terbaik ini pun beradu tembakan. Di tengah baku tembak, Min berusaha menyelamatkan anaknya. Sementara pergerakan mereka berdua terus dipantai oleh Jintae. Tapi sialnya Mei berhasil menangkap Boy dan Min hingga memaksa Jintae mencari spot yang lebih dekat untuk membidik. Tembakan Xiao Mei kemudian mengenai Jintae, sedangkan Jintae memilih menembak kursi yang membuat Mei jatuh ke bawah dan tewas. Jintae berhasil selamat karena besi anti peluru yang dipasang di badannya. Lalu dia menyuruh Min dan Boy pergi dari gedung itu. Namun sialnya Jin malah muncul dan langsung menghabisi Min. Kemudian dia pun menangkap Boy. Jintae yang datang terlambat menyaksikan sendiri Jin membawa Boy. Jintae baru mengetahui kalau sang mentor ini ternyata masih hidup. Di dalam markas, Jin bersiap untuk melakukan transplantasi jantung. Namun sebelum sempat itu terjadi, Jintae menembak ke arah kaca anti peluru. Lalu Jin menyuruh anak buahnya menghadapi Jintae dan sisanya berjaga di dalam gedung. Aksi tersebut dimonitori oleh Jin sendiri. Namun sepertinya murid sniper baru Jin bukanlah tandingan Jintae yang merupakan murid terbaik selain Mei.
Semua anak buah Jin tewas dan hanya tinggal satu sniper lagi. Tak lama kemudian, sniper terakhir pun tewas. Semua anak buah Jin yang berjaga di dalam pun tewas di tangannya. Sekarang Jintai sudah berhadapan langsung dengan Jin. Tanpa rasa takut, Jintai melepaskan semua atribut snipernya. Saat Jintai ingin melepaskan Boy, Jin pun menembaknya. Namun Jintai tetap berusaha ingin menyelamatkan nyawa anak kecil itu, seperti yang dilakukan oleh Jin waktu dulu. Ia lebih memilih menyelamatkan Jintai dari ruang bedah waktu itu. Akhirnya, Jin pun tewas karena komplikasi jantung yang sudah dideritanya. Di akhir film, terlihat Jintai mengantarkan Boy ke sekolah. Di sana, Boy memanggilnya dengan sebutan ayah, dan film ini pun tamat. Jadi, kesimpulannya, janganlah takut untuk berbuat baik, karena dengan kita berbuat baik, kita bisa mendapatkan kebaikan yang lain lagi. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Cindy pamit, bye-bye!